Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Mat Gajah. Film ini dirilis tahun 2021 yang disutradarai oleh Mahesh Kumar dan dibintangi oleh Sri Nurali sebagai Surya dan Ansi Karanganat sebagai Pallavi. Sebelum lanjut ngalur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Mat Gajah ini menceritakan tentang seorang anak yang terpisah dari keluarganya selama 28 tahun. Ia pun dirawat dan dibesarkan oleh seorang pengemis, dan setelah dewasa ia menjadi seorang preman yang ditakuti. Bagaimana perjalanan hidup anak tersebut? Akankah ia kembali bersatu dengan keluarganya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film berawal dari sebuah desa bernama Sifagat, di mana desa tersebut dipimpin oleh ketua gangster yang bernama Bhairava. Suatu malam, Bhairava dan semua penduduk desa sedang menunggu kelahiran anak sang pimpinan. Tak lama kemudian, anak tersebut pun lahir. Kemudian dukun beranak memberitahukan kepada Bhairava bahwa anak yang lahir adalah anak laki-laki. Bhairava pun sangat senang karena ia telah mendapatkan seorang putra untuk menjadi penerusnya. Namun belum sempat ia melihat putranya, seseorang pun datang. Ia memberitahukan bahwa pasukan Perabhadra telah menyerang salah satu warganya. Ia pun bergegas untuk mendatangi TKP. Dan ternyata hal tersebut hanyalah tipu daya untuk menjauhkan Bhairava dari kediamannya. Setelah itu Perabhadra datang dan menyerang kediaman Bhairava. Mereka pun membunuh orang-orang yang ada di sana. Perabhadra berniat akan membunuh anak Bhairava yang baru saja lahir. Saat mereka hendak membunuh bayi tersebut, beruntungnya adik Bhairava datang dan menyelamatkannya. Istri Bhairava yang bernama Ratnama terus berlari dan berusaha untuk menyelamatkan anaknya dari kejaran Perabhadra dan anak buahnya. Hingga ia bertemu dengan seorang tunawisma bernama Basavana yang ia kenal. Demi menyelamatkan bayinya, ia pun memberikan bayi tersebut kepada Basavana. Karena Ratnama tidak ingin anaknya mewarisi sifat leluhurnya, yaitu hidup dengan kekerasan. Dengan berat hati dan sedikit terpaksa, Basavana pun bergegas pergi membawa bayi tersebut. Saat Perabhadra datang, Ratnama berpura-pura bahwa anaknya tenggelam di danau saat dirinya jatuh ke dalam danau. Melihat Bhairava datang, Perabhadra dan anak buahnya pun bergegas pergi. Ratna pun meyakinkan suaminya Bhairava bahwa anak mereka telah hilang tenggelam di danau. Entah bermula dari mana permusuhan antar kedua desa tersebut. Yang pasti hal tersebut sudah lama terjadi. Desa Sifagat di bawah pimpinan Bhairava, sedangkan desa Gajendragat di bawah pimpinan Perabhadra. Di sisi lain, Basavana merawat bayi Ratnama dan Bhairava dengan sangat baik. Ia pun memberinya nama Surya. Setiap hari Ratnama selalu dilanda kesedihan karena ia harus terpisah dengan anaknya. Basavana pun sering mengunjungi tempat Ratnama untuk mengabarkan pertumbuhan bayinya yang kini sudah menginjak masa remaja. Karena terpisah dari orang tuanya, Surya harus menjalani hidupnya dengan sangat keras, di mana ia hidup dengan arang-arang kayu sisa pembakaran dan bertahan hidup dengan penuh kekerasan. Ketika beranjak dewasa, Surya berhasil menguasai suatu wilayah yang bernama Varanasi, di mana di wilayah tersebut seluruh kremator berlomba untuk bertahan hidup. Varanasi merupakan wilayah yang selalu diselimuti oleh asap-asap kremasi. Tempat-tempat kremasi di Varanasi disebut juga dengan Ghat. Di sana terdapat dua Ghat. Yang pertama Manikarnika Ghat dan yang kedua Haris Chandra Ghat. Ratan Bai adalah orang yang memimpin Ghat di sana.
Namun Surya sang kremator berhasil merebut posisi Ratanbai. Kini ia menjadi penguasa di Varanasi. Tak hanya itu, dari ilmu yang pernah ia pelajari, Surya kini menangani properti litigasi dalam sekejap mata. Surya menjadi pria kuat yang tak tertandingi di Varanasi. Sementara itu, seperti biasanya, Basapana berkunjung ke tempat Ratnama untuk memberitahukan perkembangan putranya. Ratnama selalu memperkirakan ukuran tinggi putranya pada tiang rumahnya. Betapa senangnya Ratnama mendengar putranya yang tumbuh dengan baik bersama Basavana. Namun percakapan Ratnama dan Basapana pun terhenti setelah Ratnama diminta untuk pergi ke puja Sankranti bersama Bhairava. Akan tetapi saat pemujaan itu berlangsung, Perabhadra dan anak buahnya menyerang Bhairava. Setelah melihat Bhairava terluka, Basavana pun berinisiatif untuk menolongnya. Ia melempari sarang lebah yang membuat lebah-lebah tersebut berhamburan dan membubarkan semua orang yang ada di tempat tersebut. Setelah peristiwa tersebut, semua warga pun berbondong-bondong mendatangi tempat Bhairava. Mereka ingin tahu keadaan sang pemimpin. Saat itu terdengar celetukan beberapa warga yang ingin memberikan perlawanan terhadap Perabhadra. Namun salah satu warga menjawab, meskipun Bhairava memiliki banyak anak buah di belakangnya untuk membela, namun hal tersebut tidak lebih baik dari dukungan putra sendiri. Mereka pun masih berharap jika Bhairava dapat memiliki putra, untuk meneruskan posisi Bhairava untuk melindungi mereka. Mendengar hal tersebut, Ratnama merasa sangat terpukul karena ia telah menyimpan dalam-dalam rahasia tentang putranya. Keesokan harinya, Surya tengah mengikat seseorang yang bernama Panjul. Ia mengikatnya karena Panjul tidak membayar properti litigasi yang telah ditangani oleh Surya. Panjul mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki aset untuk dijual. Namun Surya telah mendapat surat atas nama Panjul, di mana lahan tersebut telah dimiliki oleh seseorang di Gajendragat. Panjul memperingatkan Surya agar tidak datang ke Gajendragat, karena datang ke tempat tersebut sama halnya dengan mengirimkan nyawa. Akan tetapi Surya tidak gentar mendengar hal tersebut. Surya pun bergegas pergi mendatangi tempat tersebut. Setelah ia dapat surat perintah untuk merebut kembali tanah yang telah dirampas oleh Perabhadra. Sampailah Surya di Gajendragat dengan temannya yang bernama Jali. Di sana Surya mendatangi para pengacara. Ia ingin meminta jasa mereka untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah yang telah dirampas oleh Perabhadra. Namun tak satu pun pengacara di sana mau mengambil kasus tersebut. Bahkan anak buah Perabhadra mengetahui niat Surya yang ingin mengambil alih tanah nomor survei 26/53. Saat Surya menemui seorang pengacara yang mau memberitahukan tentang tanah tersebut, anak buah Perabhadra hendak menyerang mereka. Beruntungnya mereka dapat selamat karena pada saat itu terjadi kekacauan di sana. Setelah itu pengacara memberitahukan Surya tentang nomor survei 26/53 tersebut. Ternyata itu bukanlah hanya sekedar tanah, melainkan sebuah desa yang bernama Veragalu. Veragalu memiliki kesuburan tanah 10 kali lipat dari tanah-tanah di sekitarnya. Dan karena hal tersebut, Perabhadra ingin menguasai desa tersebut. Ia pun menyiksa dan membunuh warga di sana. Bahkan ia tak segan-segan memotong tangan orang yang tidak mau menandatangani surat tanah yang akan ia rampas. Dan karena hal tersebut, banyak warga yang bermigrasi karena takut kepadanya. Pengacara juga berkata, jika Surya ingin merebut tanah tersebut, maka ia harus melawan Perabhadra di pengadilan. Namun, jika Surya ingin uang, ia bisa menemui seseorang yang bisa membeli tanah tersebut. Orang itu adalah Bhairava, ayah kandung Surya. Keesokan harinya, saat Ratnama melakukan ritual, tak sengaja ia bertemu dengan Surya. Mendengar Surya yang ingin menemui suaminya, Ratnama pun membawa Surya dan Jali ke rumahnya. Sementara itu, di halaman rumahnya, Bhairava dan anak buahnya sedang memberikan pembalasan kepada salah satu anak buah Perabhadra. Hal tersebut disaksikan oleh Surya yang baru saja tiba di sana. Sementara Ratnama tampak tidak senang melihat hal tersebut. Setelah itu, Surya mengatakan tujuannya menemui Bhairava, di mana ia membutuhkan uang hasil penjualan tanah yang dikenal dengan nomor survei 26/53. Akan tetapi Bhairava tidak setuju, karena ia bukanlah maklar tanah. Ia hanya membantu rakyatnya untuk mendapatkan kembali tanah-tanah yang telah dirampas oleh Perabhadra. Nyaris saja mereka terusir dari Sivagat jika Ratnama tidak berbesar hati menerima kedatangan mereka. Setelah meyakinkan sang suami atas tujuan mereka, Bhairava pun mengizinkan Surya dan Jali untuk tinggal di rumahnya. Di balik itu semua, Bhairava melihat sosok dirinya di dalam diri Surya. Bhairava seakan melihat masa mudanya kembali dalam sosok Surya. Keesokan harinya, Surya dan Jali berniat mencari lokasi survei nomor 26/53.
Namun di perjalanan ada segerombolan domba yang menghalangi jalan mereka. Mobil mereka pun hilang kendali hingga merusak ladang tebu. Di sana mereka bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Falafi. Falafi merupakan putri dari teman baik Bhairapa dan Ratnama yang telah meninggal. Mereka juga merawat Falafi seperti anak mereka sendiri. Pada saat itu panah-panah asmara pun mulai menusuk Surya dan Falafi. Setelah itu Surya dan Jali pun menemukan tanah survei nomor 26/53. Di sana Surya pun menabrak plakat lalu membawanya. Berita tersebut pun terdengar oleh Perabhadra. Saat di rumah Surya melihat seorang pria yang meragukan anak yang telah dilahirkan oleh istrinya. Surya pun menampar pria tersebut. Ia meminta agar pria tersebut tidak mentelantarkan anaknya. Jika tidak, maka anak tersebut akan tumbuh dengan penuh kekerasan seperti Surya. Surya juga berkata bahwa seseorang telah melahirkannya tapi orang lain yang membesarkannya. Mendengar hal tersebut, Ratnama terkejut. Ia pun teringat dengan putranya. Apalagi saat Surya melangkah dan masuk ke dalam rumah, tinggi Surya sama dengan perkiraan Ratnama yang selalu ia ukir di tiang rumahnya. Kecurigaan Ratnama bertambah ketika melihat gaya menggaruk pelipis yang sama antara Surya dan Bhairapa. Ditambah juga dengan makanan favorit Surya yang sama dengan Bhairapa. Setelah melihat itu semua, Ratnama mendesak Basavana, bahkan ia mendedongkan pistol kepada Basavana. Basavana pun menjawab bahwa Surya memang putra Ratnama. Ia juga berkata bahwa takdir telah menuntun Surya untuk kembali ke Sipagat untuk menyelamatkan penduduk desanya dari ancaman Perabhadra. Karena Bhairapa sudah tidak muda lagi untuk bertarung seperti dulu, dan karena itu juga Sipagat membutuhkan sosok Surya. Dan sejak saat itu Ratnama pun memberikan perhatian lebih kepada Surya. Hal itu tidak luput dari pengamatan Falafi yang jatuh hati kepada Surya. Suatu hari saat Surya menawarkan dirinya untuk menemani Bhairapa melawan Perabhadra, Ratnama kembali dihantui rasa takut. Ia pun memberikan uang sejumlah harga tanah Peragalu. Ratnama pun meminta Surya agar segera meninggalkan Sipagat. Surya pun menerima uang tersebut dan bergegas meninggalkan Sipagat. Setelah itu Surya menemui Basavana. Ia pun memberikan uang tersebut kepadanya. Akan tetapi Basavana malah membuang uang tersebut. Basavana pun tak tahan lagi menyimpan rahasia Ratnama. Ia pun memberitahukan semua kepada Surya. Basavana juga mengaku bahwa dirinya lah yang mengatur kepergian Surya ke Sipagat dengan bantuan temannya Panjul. Basavana menyuruh Panjul mengaku bahwa nomor survei 26/53 adalah propertinya. Di waktu yang sama, Perabhadra dan anak buahnya menyerang Bhairapa. Kemudian Surya pun datang menyelamatkan keluarganya. Pada saat itu Perabhadra nyaris terbunuh oleh Surya. Dan hal tersebut terdengar oleh putra Perabhadra yang bernama Tandapa yang saat itu berada di dalam penjara. Melalui pengaturan hukum akhirnya Tandapa dibebaskan. Ia pun berniat membalaskan dendam kepada orang yang nyaris membunuh ayahnya. Saat di kuil, Surya ingin menanyakan hal yang ingin ia ketahui kepada ibunya. Ratnama pun menjelaskan alasannya menjauhkan Surya dari lingkungan keluarganya. Dan alasan tersebut karena Ratnama tidak ingin Surya hidup dengan kekerasan. Akan tetapi Ratnama sadar karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Surya pun memeluk ibunya. Percakapan mereka pun didengar oleh Falafi. Kemudian Ratnama mengikatkan gelang suci di tangan Surya untuk melindungi Surya. Saat itu Surya pun berjanji jika selama gelang itu terikat di tangannya, ia tidak akan bertindak dengan kekerasan. Semakin hari, Bhairapa semakin bangga kepada Surya. Meskipun Bhairapa belum mengetahui kalau Surya adalah putra kandungnya, karena Ratnama masih merahasiakan hal tersebut dari Bhairapa. Meski begitu, Bhairapa terus menyebut bahwa Surya adalah penerusnya. Sementara itu, Falafi semakin menunjukkan rasa cintanya kepada Surya. Surya pun membalas cinta Falafi. Di sisi lain, Tandapa menyusun rencana untuk membunuh Bhairapa.
Pada saat Surya mengantar Bhairapa ke sebuah pertemuan, Surya pun mendapat penyerangan. Akan tetapi karena janji kepada ibunya, Surya pun tidak melakukan kekerasan. Namun setelah gelang tersebut lepas dari tangannya, Surya pun menghabisi mereka semua. Setelah itu, Surya memasang kembali gelang suci tersebut. Di suatu hari, Basapana mendatangi tempat Perabhadra. Di sana, ia memberitahukan bahwa Surya adalah putra Bhairapa dan Ratnama. Basapana juga mengancam Perabhadra dan Tandava. Ia berkata bahwa malaikat maut mereka berdua sudah dekat. Akan tetapi Tandava yang licik, ia pun menyusun rencana. Ia mengaku salah kepada Bhairapa. Ia juga meminta berdamai dengan penduduk Sipagat. Sebagai bentuk perdamaiannya, ia juga ingin menikahi Valavi. Penduduk Sipagat pun termakan ucapan Tandava. Mereka pun mendukung hal tersebut. Di sana Surya pun patah hati melihat hal tersebut. Pertunangan Valavi dan Tandava pun berlangsung. Usai pertunangan, Valavi merasa kecewa kepada Surya karena Surya tidak berani memberitahu tentang hubungan mereka kepada Bhairapa dan Ratnama. Pada saat itu, Bhairapa diam-diam mendengarkan percakapan Valavi dan Surya. Keesokan harinya, Bhairapa meminta Surya untuk kembali ke Varanasi karena Bhairapa dan Ratnama tidak ingin lebih menyakiti hati Surya. Surya pun merasa putus asa dengan semua yang dialaminya. Di sisi lain, Perabhadra dan Tandava telah menyekap Bhairapa dan keluarganya. Ia berniat akan membunuh Bhairapa. Pada saat itu, Tandava memberitahukan semua rahasia yang disembunyikan Ratnama dari Bhairapa. Mengetahui keluarganya dalam bahaya, Surya pun datang ke tempat keluarganya disekap. Kemudian Surya membunuh Perabhadra, Tandava dan semua anak buahnya. Akhir film, Desa Sipagat dan Gajendragat kini hidup damai setelah kematian Perabhadra dan Tandava. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya Admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.